Selamat siang. Kami CGP dari Angkatan 9 Kota Surabaya akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari supervisor, coach, dan coachee. Yang bersama saya Mungki Dwiandayani dari SMA Kristen Dharma Mulia Surabaya. Saya Ahmad Musan dari SMP Negeri 53 Surabaya. Saya Ali Restiawati dari SMP Negeri 56 Surabaya. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Ari. Siang Mungki. Gimana kabarnya Bu Ari? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Ya, kita berdoa ya supaya tetap sehat ya. Ya, iya Bu Ari. Siang ini kan nanti Bu Ari akan melakukan proses coaching, betul? Ya, betul. Ya, sebelum melakukan proses coaching Bu Ari, ada sedikit yang akan saya bicarakan dengan Bu Ari. Boleh ya Bu? Monggo, enggak apa-apa Ya, Ibu. ya. Nanti pada saat proses coaching Bu, antara Ibu sebagai coach dan juga coachingnya akan saya amati ya Bu. Ya. Saya akan observasi, kemudian akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Misalnya, apakah sudah sesuai dengan alur theta atau belum? Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee? Kemudian apakah juga mendengarkan respon, maksudnya coachee itu ya Bu, dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan. Yang pertama ya Bu, yang pertama misalnya apakah Ibu sudah mempersiapkan rubrik penilaian coachingnya Bu? Untuk rubrik penilaian coaching sudah saya siapkan Ibu. Sudah ya? Yes, sudah Bagus Ibu. Kemudian Ibu yang kedua, penilaian kedua, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Ada 3 komponen kompetensi yang saya kembangkan. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, pertanyaan berbobot, dan mendengarkan aktif. Baik, jadi ada 3 ya Bu ya yang akan Ibu kembangkan, yaitu ada kehadiran penuh, presence, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan kunci. Ya, Ibu, dari ketiga komponen itu, kompetensi itu Ibu, mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Sebetulnya saya ingin mengembangkan ketiganya Ibu, cuma saya dominan untuk bisa mengembangkan ke mengajukan pertanyaan yang ketiga ya Bu ya, gitu ya. Jadi kompetensi yang ketiga yang ingin Ibu kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coachee, betul ya Bu ya? Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ibu, dari percakapan obrolan dengan coachee nanti, kira-kira indikator pencapaian apa yang Ibu inginkan dalam proses coaching nanti Ibu? Yang jelas dalam coaching itu saya berharap coaching bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pada saat itu. Setelah itu juga komponen yang mengenai mendengarkan kata kunci, bertanya dengan pertanyaan berbobot, dan presensi itu juga wajib. Itu ya Bu ya, berarti indikatornya misalnya Ibu menginginkan bahwa coaching itu nanti mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Ya Bu, Intinya di situ. ya, baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Silakan Ibu nanti melakukan proses coaching sebaik-baiknya, dan setelah Ibu melakukan proses coaching, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Ya Ibu, terima kasih. Sama-sama Ibu. Selamat siang Pak Muksan. Selamat siang Bu. Ya, bagaimana keadaan Pak Muksan hari ini? Baik sekali. Sehat ya. Saya harap kita semua bisa sehat selalu. Jadi begini Pak Muksan, kalau tidak salah hari ini Pak Muksan ingin ngobrol santai sama saya ya. Iya Bu. Ya, terkait pembelajaran yang ada di kelas. Mungkin ada yang mau disampaikan, apakah ada permasalahan pembelajaran di dalam kelas? Ini yang saya sampaikan tentang perilaku anak-anak aja sebetulnya Bu. Kalau masa di
kelas itu nomor nanti, cuma yang lebih penting ini tentang masalah anak-anak dulu, tentang sopan santunnya dan gaya berpakaiannya sekarang semakin kesini semakin tidak karu-karuan. Saya perlu dibahas hari ini. Jadi itu ya masalahnya kurang lebih yang ditemui oleh Iya, Bu. pemirsa. Lalu sejauh ini apa yang sudah Bapak lakukan? Kemarin sih saya sudah menegur Bu secara lisan. Jadi saat saya tahu ya saya tegur, saya betulkan. Hanya saja ya karena ini jumlahnya banyak, jadi menurut saya ini tidak efektif. Ya, kira-kira apakah Pak Kusam sudah menemukan solusinya? Ya, ini kan rencana Bu ya, nanti kalau diizinkan. Nah, ini kan saya melihat anak-anak ini kan mengikuti tren yang ada di media sosial. Jadi mereka tangannya digores, pakai potongan rambut yang tidak sesuai dengan ada kedemoran dan lain sebagainya. Ini kan meniru dari media sosial. Ya. Nah, rencana saya nanti juga sama. Saya inginnya membentuk komunitas sendiri bersama siswa, melibatkan OSIS dan teman-teman guru untuk membuat konten-konten yang positif dan yang bisa dijadikan tren. Oke, bagus kalau Ibu. Menurut saya memang itu salah satu trik ya atau cara jitu yang mengingat anak-anak memang suka sekali dengan medsos ya. Selain itu kira-kira rencana aksi apa Bapak untuk mengatasi masalah tersebut? Ya, yang jelas nanti saya harus berkolaborasi mungkin membentuk panitia bersama dengan kesiswaan dengan teman-teman OSIS sehingga bisa membuat media sosial yang sehat untuk anak-anak. Jadi nanti kita membuat konten, mereka dari media sosial kita buat kontennya kurang lebih. Apakah sejauh ini yang sudah dilakukan oleh Pak Musan adakah indikator keberhasilannya? Nah, kan kemarin saya lakukan hanya masalahnya secara besar Bu, karena itu kan tidak efektif. Makanya saya menginisiasi kegiatan ini biar lebih efektif. Kalau menurut saya karena mereka mendapatkan pengaruh buruk dari internet, maka kita juga harus memberikan pengaruh positif. Dan kita tidak mungkin mencegah anak-anak untuk mengakses internet, tidak mungkin. Mungkin ada langkah yang lain, apakah perlu pendampingan dari orang tua juga? Oh itu ya Bu, nanti yang ke depannya Bu. Jadi pertama-tama kita buatkan dulu di sekolah, nanti setelah anak-anaknya ada perkembangan, kita bisa memanggil orang tua, mengedukasi agar anak-anak ini diberikan batasan-batasan khusus tentang media sosial, memberikan perhatian. Nanti potongannya tidak sesuai, kita berikan contoh-contoh potongan yang sesuai dengan yang tidak di sekolah, jadi orang tua juga mengawasi. Karena saya yakin pakai potongan seperti itu orang tuanya mestinya juga melihat. Oke Pak, mungkin saya setuju sekali ya dengan apa yang Bapak utarakan ya. Itu memang salah satu upaya kita ya agar anak-anak tidak semakin ke depan nanti semakin tidak bagus untuk tingkah laku, sopan santun dan sebagainya Bapak. Ya. Dari obrolan kita kali ini tadi kira-kira Bapak sudah menemukan solusinya? Ya Bu, solusinya karena mereka mendapatkan pengaruh buruk dari internet, maka saya akan membuat tim untuk membuat konten-konten yang positif. Terus mungkin apa yang diharapkan lagi dari Bapak dari sekolah untuk mendukung kegiatan Ya Bapak? mungkin diberikan fleksibilitas penggunaan ruang-ruang kelas atau mungkin memakai peralatan dari sekolah agar bisa lebih mudah untuk melaksanakannya. Yang jelas usaha Bapak, tindakan Bapak seperti itu saya dukung Bapak karena itu bagaimanapun untuk meningkatkan juga prestasi siswa kita. Jadi dari obrolan kita kali ini sudah plong ya, sudah ada solusinya. Saya terima kasih sekali. Semoga nanti kedepannya kita bisa membina anak-anak, membimbing mereka sepenuhnya. Terima kasih Bapak. Ya Bu. Terima
Terima kasih punyanya Bu. Saya mengajar dulu ya Bu. Oke, monggo. Ya. Baik Bu Ari, gimana tadi proses coachingnya? Sudah berjalan lancar? Sudah Ibu, sudah. Sudah saya saya laksanakan. Nah, setelah melakukan proses coaching tadi ya Bu Ari, ini ada beberapa pertanyaan ya Bu Ari ya. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melaksanakan proses coaching tadi terkait dengan indikator tercapaiannya? Yang jelas untuk proses coaching sudah saya lakukan, jalan dengan lancar, coaching dilaksanakan sesuai dengan alur kita, ya. Dan juga sudah ada solusi yang dicapai oleh coaching. Oke. Baik Ibu ya, Ibu sudah berhasil ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita ya. Ibu dari pengamatan yang saya lakukan tadi, Ibu ada beberapa catatan tentang bagaimana menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian Ibu juga sudah melakukan identifikasi, menanyakan rencana aksi, juga menanyakan tanggung jawabnya, sudah sesuai dengan alur ceritanya gitu ya. Kemudian Ibu juga sudah fokus terhadap coaching ya. Artinya Ibu ada presence, ada kehadiran penuh. Kemudian Ibu juga saya lihat juga sudah mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach tadi ya Ibu. Yang terakhir Ibu, pertanyaan yang terakhir, kedepannya Ibu ya, untuk kedepannya kompetensi apalagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari melakukan proses coaching hari ini tadi Bu? Ya, yang jelas untuk coaching berikutnya, ya, saya tetap mengikuti alur kita itu dengan menanyakan berbagai mungkin ada apa pertanyaan yang lebih banyak, lalu mendengarkan dengan aktif juga, ya, sehingga nanti solusi yang ditemukan oleh coaching itu ampuh sekali, ya, untuk menangani masalah yang dihadapi. Luar biasa Ibu, semoga kedepannya Ibu bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi. Iya, terima Gitu kasih ya, Bu, ya. bimbingannya selamat. Sama-sama Ibu. Selamat siang Ibu Mugi. Selamat siang Bu Ari. Ya, bagaimana kabarnya Ibu Mugi hari ini? Ya, hari ini kabar saya lebih baik Bu dari hari yang kemarin. Ya. Terima kasih Bu. Semoga kita sehat selalu Ibu ya. Amin, amin. Oke. Ya. Jadi Ibu, mungkin pada kesempatan kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan terkait dengan coaching yang sudah Ibu lakukan. Yang pertama, yang akan Ibu lakukan yang pertama, rubrik penilaian coaching apakah sudah disediakan atau belum? Sudah Ibu, rubrik penilaian coaching yang akan saya lakukan nanti sudah saya siapkan, sudah saya sediakan Ibu. Ya, bagus. Lalu yang kedua, isi rubriknya tentang apa saja kalau boleh tahu? Rubrik penilaian nanti isinya itu ada 3 kompetensi Ibu. Yang pertama itu tentang kehadiran penuh, presence. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif. Yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach nanti. Oke, bagus. Untuk yang ketiga itu, kemampuan apa yang ingin Ibu kembangkan? Dari ketiga kompetensi itu Bu, sebetulnya ada ketiga-tiganya Ibu. Ya. Saya ingin mengembangkan kompetensi saya. Tapi kalau diminta yang mana yang lebih saya kembangkan secara spesifik, saya ingin mengembangkan tentang mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci. Oke, bagus. Selanjutnya Ibu, indikator apa? Indikator pencapaian apa yang Ibu inginkan dalam proses coaching saat ini? Indikator ketercapaian yang ingin saya peroleh ya Bu dalam proses coaching nanti itu, saya ingin coaching itu mendapatkan atau menemukan sendiri solusi atas permasalahannya dan juga menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya. Mungkin ada lagi selain itu? Saya kira itu sih Bu. Apakah coaching juga membuat pertanyaan yang berbobot? Bisa ya? Bisa Ibu. Terus
mendengar kata kuncinya, mendapatkan kata kunci. Ya, jadi mungkin itu saja Ibu pertanyaan yang saya ajukan terkait dengan proses coaching. Semoga nanti ke depannya untuk proses coaching bisa dijalankan dengan baik oleh Bu Budi, ya. Jika nanti menemui kendala nanti bisa kita diskusikan bersama. Baik Bu, terima kasih Bu Adim. Selamat siang Pak Mursan. Selamat siang Bu Muti. Gimana kabarnya Pak Mursan? Baik. Sehat? Sehat Bu. Ya. Pak Mursan, kemarin kan Pak Mursan bilang sama saya kalau ingin ngobrol-ngobrol sama saya. Iya. Ini Bu, kemarin itu saya mendapatkan tugas tambahan. Ini anak-anak kami di lomba biologi jurnal. Ya. Nah, saya diberikan tugas untuk melakukan bimbingan. Ya, hanya saja beberapa masalah muncul karena tugas yang diberikan ini yang berbarengan dengan tugas keseharian saya. Lebih begitu. Jadi Pak Mursan ditugaskan oleh kepala sekolah gitu ya Pak ya, Iya. untuk melakukan pembimbingan lomba gitu ya Pak ya. Iya. Tapi Pak Mursan juga bingung karena juga berbenturan gitu ya Pak ya. Juga ada tugas-tugas keseharian sekolah seperti mengajar ataupun yang lainnya gitu ya Pak ya. Ya, Pak Mursan, di dalam percakapan kali ini, di obrolan ini, kira-kira Pak Mursan itu apa yang ingin Pak Mursan dapatkan? Saya itu inginnya fokus dalam bagian saya bisa membimbing anak-anak dengan maksimal sehingga anak-anak ini bisa mengembangkan potensinya sehingga saat berangkat lomba nanti bisa mendapatkan juga. Menurut Pak Mursan ya Pak Mursan, jadi Pak Mursan tuh ingin fokus gitu ya, Iya. ingin fokus dalam melakukan pembimbingan untuk kegiatan lomba ini. Ya menurut Pak Mursan itu ya, apa artinya fokus? Fokus di sini ya tujuannya jelas ya, fokusnya kita pada satu titik itu, dalam artian kita melakukan segala sesuatunya hanya tertuju pada tujuan yang sudah ditentukan di dalam masalah ini, yakni anak-anak mendapat juara. Jadi Pak Mursan ingin fokus dalam arti tetap konsentrasi dalam hal ini, Iya. gitu ya Pak Mursan ya, betul ya. Nah Pak Mursan, yang menjadi pertanyaan saya lagi nih Pak, kira-kira menurut Pak Mursan ya, apa yang harus Pak Mursan lakukan supaya Pak Mursan ini bisa fokus? Ya, yang pertama yang mungkin ada kelonggaran ya, latihan saya kan memberikan soal-soal latihan kepada anak-anak, memberikan bimbingan strategi-strategi yang khusus agar bisa meraih juara. Nah, saya setiap tahunnya juga diteruskan bimbingan tersebut. Nah, jadi mungkin ada untuk sementara waktu itu ada diberikan waktu khusus untuk saya agar bisa memberi anak-anak. Baik. Kapan ya Pak lombanya akan diadakan? Ya sekitar 2 bulanan lagi. 2 bulan lagi ya Pak ya? Ya, karena ini kan tingkat nasional Bu, jadi persiapannya harus panjang dan matang. Apakah Pak Mursan mau berkolaborasi dengan guru yang lain? Oh iya Bu, nah itu juga begitu Bu. Nanti maksud saya juga tadi ada seperti itu. Saya diberikan waktu khusus ini, kalau waktu saya sudah terpenuhi dalam artian misalnya saya diberikan hari Rabu atau apa begitu lah, supaya biar lebih maksimal nanti bisa berkolaborasi dengan guru mata pelajaran yang lain, misalnya dengan guru matematika untuk penguatan ininya. Mungkin di situ ada anak-anak numerasinya kadang-kadang agak sedikit kurang, kan di dalam meskipun ini banyak biologi yang itu banyak fokusnya, cuma di dalam lomba ini kan ada banyak perhitungannya, dalam artian mungkin mereka bisa fokus di sana tentang seperti
perkawinan, Iya. apa namanya itu kan ada hitung-hitungannya, jadi nanti bisa dipadukan dengan mata pelajaran yang lain seperti bahasa Indonesia. Mungkin anak-anak diajari bagaimana menentukan apa namanya pokok bahasanya, begitu. Ya, jadi Pak Mus nanti berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia ya Pak ya? Dengan guru bahasa Indonesia sama guru matematika, karena tadi Pak Musan mengatakan mungkin di lomba ini juga ada soal-soal hitungannya gitu ya Pak Musan ya? Ya, Pak Musan, apakah Pak Musan sudah menunjuk siapa yang ikut lomba anak-anaknya Pak? Oh iya Bu, tadi sudah ada Rafael sama Alex. Sudah ya Pak ya? Sudah. Dan kira-kira Pak Moksan supaya bisa fokus dalam melakukan pembimbingan ini, melakukan pembimbingannya di mana ya Pak? Ya mungkin di lab aja Bu, di lab. Di laboratorium ya Pak ya? Iya betul. Ya. Jadi di sini Pak Moksan mau melakukan proses pembimbingan untuk lomba, sudah ditunjuk anak-anak yang ikut lomba ya Pak. Ya. Kemudian tempat untuk proses pembimbingannya ada di laboratorium. Juga Pak Moksan akan bekerja sama dengan guru-guru yang lain yang terkait dengan lomba ini, betul ya Pak? Benar sekali. Terus lombanya ini akan diadakan 2 bulan lagi, gitu ya Pak ya? Ya. Pak Moksan, saya rasa Pak Moksan sudah mendapatkan jawaban dari kesulitan Pak Moksan ya. Untuk bisa fokus itu bagaimana Pak Moksan sudah tahu bahwa berkolaborasi, kemudian menempati tempat yang tenang di laboratorium, juga sudah menunjuk anak-anaknya ke lomba, gitu ya Pak ya? Ya. Kapan Pak Moksan rencananya akan melakukan proses minggu depan pembimbingan? Bu, setelah Minggu depan, ya? nanti kan kita ngatur strategi dulu jadwalnya sehingga tidak berbenturan dengan penggunaan lab untuk anak-anak kegiatan belajar. Ya. Ya. Gak terasa ya Pak Moksan, sudah waktunya bergulir terus. Karena Pak Moksan juga katanya mau mengajar yang jam ketiga, betul ya Pak? Ya. Apa yang Pak Moksan dapatkan dari percakapan kita ini Pak sebelum kita mengakhiri sesi coaching ini? Ya, saya dapat solusi bahwa saya harus mendapatkan beberapa guru dan memfokuskan tempatnya. Mungkin hanya nanti waktunya disesuaikan dengan jadwal khusus saya bisa memilih. Ya, baik Pak, sebelum kita akhiri gimana perasaan Pak Moksan setelah kita melakukan coaching ini Ya, Pak? alhamdulillah lega. Lega ya Pak ya? Ini ada hubungan gitu aja. Baik, 2 minggu lagi Pak, kita boleh ya Pak melakukan coaching lagi Pak? Oke, siap. Supaya saya bisa tahu bagaimana progresnya, gitu ya Pak? Siap. Oke, terima kasih Pak Moksan. Ini sama-sama. Baik, Miki, apakah tadi coachingnya sudah dilaksanakan atau belum? Sudah Ibu, sudah. Saya sudah melakukan coaching dengan Pak Moksan. Oke, alhamdulillah. Bagaimana coachingnya, lancar atau tidak? Tadi coachingnya berjalan dengan lancar Ibu. Ya. Terus apakah coachingnya sudah sesuai dengan penilaian? Sudah Ibu, tadi saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alat kereta, yaitu dengan saya kehadiran penuh, proses, bahkan kehadiran penuh, kemudian saya mendengarkan coaching dengan aktif, dan juga saya sudah mengajukan pertanyaan bobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Ya, bagus. Jadi dari coaching tadi saya mendapatkan informasi bahwasanya anak-anak akan diikutkan lomba ibu ya. Betul ya, betul. Jadi mulai saat ini memang harus dipersiapkan agar nantinya bisa menjadi juara gitu ya. Lalu selain itu apa yang mau ibu kembangkan setelah coaching ini sudah dilaksanakan? Yang ingin saya kembangkan ya Bu, dari proses coaching yang sudah saya lakukan, saya ingin terus berlatih proses coaching ini dengan menggunakan alat kereta Bu, supaya kedepannya lagi nanti saya bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching. Terus Ibu. Oke. Ya mungkin begitu saja Bu Mungki. Terima kasih atas kerjasamanya untuk proses coachingnya. Semoga kedepannya nanti untuk proses coaching selanjutnya bisa lebih bagus.
Terima kasih. Sama-sama, saya juga terima kasih Bu Ari, selamat siang. Selamat siang Bu Ari. Selamat siang Pak Muksan. Iya Bu. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak juga sehat ya? Sehat Bu. Nah, Bu Ari ini kan mau melaksanakan coaching. Iya. Ya, nanti kan saya akan supervisor pelaksanaan coaching panjenengan. Ya. Nah, sampai ke sini persiapannya seperti apa Bu? Ini sudah saya siapkan rubrik penilaian coachingnya Bapak. Rubriknya sudah siap ya Bu? Iya. Nah, rubriknya nanti tentang apa saja itu Bu? Tentang 3 komponen yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berikut. Tiga komponen kompetensi ini akan dikembangkan semua atau ada yang khusus itu? Saya ingin memang ketiganya dikembangkan, cuma ada yang lebih dominan yang harus saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan berikut. Ya, berarti nanti kalau pertanyaan berikut panjenengan juga harus fokus pada kata kunci yang dikeluarkan oleh coach. Iya, betul. Ya. Nah, dari persiapan itu tadi Bu kan sudah dengan punya reng-rengannya kan, Ya. nanti tujuannya seperti apa. Nah, kira-kira nanti indikator pencapaiannya seperti apa Bu ya? Yang jelas jika nanti 3 komponen itu sudah saya laksanakan, pastilah coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang banyak. Ya, berarti harus sesuai dengan alur petanya ya Bu Ya, ya. betul. Ya. Nah, sudah paham kan Bu ya tentang alur petanya ya? Sudah Bapak. Ya sudah Bu, selamat melakukan coaching Ibu. Ya. Nanti setelah itu kita akan ketemu lagi untuk membicarakan tentang pelaksanaannya. Oke. Sudah sesuai atau belum? Ya, terima kasih Bapak bimbingannya. Ya Bu, sama-sama. Ya, Bu Muki, selamat siang. Selamat siang Bu Ari. Bagaimana keadaannya Bu Muki hari ini? Lebih baik dari yang kemarin Bu, terima kasih. Alhamdulillah, semoga sehat selalu Ibu. Ya, semoga sehat terus ya Bu. Ibu, mungkin pada kesempatan kali ini saya ingin ngobrol santai saja ya dengan Bu Muki. Ya Bu. Terkait dengan pembelajaran yang ada di kelas, dan saya juga dengan kabar kalau dalam waktu dekat mungkin ada lomba biologi ya untuk anak SMA. Betul ya. Kira-kira sejauh ini persiapannya seperti apa Ibu? Ya sejauh ini saya belum melakukan persiapan apapun sih Bu, karena memang saya barusan dipanggil oleh kepala sekolah untuk membimbing anak-anak mengikuti lomba biologi. Terus Bu, dan saya sekarang itu bingung Bu, gimana ya caranya buat fokus dalam melakukan proses pembimbingan ini terkait apa ya Bu, banyak sekali pekerjaan ya, keseharian dalam bekerja sebagai guru ini loh Bu, jadi itu sih masalah saya. Mungkin itu ya masalahnya Bu Muki. Jadi dari masalah itu kira-kira menurut Bu Muki apa yang sudah bisa Ibu lakukan ya untuk menemukan solusi dari masalah ini? Menurut Bu Muki seperti apa? Supaya saya bisa fokus ya Bu ya, Ya. untuk melakukan tugas yang harus saya emban ya. Mungkin saya pertama harus bertanya ke Wakasai kurikulum ya Bu, Ya. terkait jam keberapa saya harus melakukan pembimbingan supaya tidak berbenturan dengan jam ngajar saya. Kemudian saya membuat catatan-catatan untuk membuat menyusun soal-soal yang berbobot untuk kegiatan lomba ini. Itu sih Bu. Jadi itu rencana aksi Ibu ya, Betul. yang sejauh ini sudah dilakukan ya. Kalau misalkan kalau memang sudah bisa dilakukan, apakah ada indikator keberhasilannya? Indikator ketercapaiannya ya, saya berarti sudah melakukan proses Ya. untuk menyusun soal-soal, mencari soal-soal dari internet. Itu yang sudah Ibu lakukan ya Sudah, sejauh ini betul, ya. ya. Dan anak-anak mengikutinya ya. Ya, anak-anak mengikuti pembimbingan ini dengan antusias itu karena mereka senang sekali gitu. Ya. Terus untuk persiapannya memang kurang lebih berapa minggu lagi? 2 minggu?
2 bulan Bu, 2 bulan lagi lomba ini akan dilaksanakan. Itu ya. Untuk pesertanya juga sudah siap. Sudah. Ya 3 orang Ibu. Ya Ibu, mungkin dari obrolan kita kali ini tadi kira-kira Ibu sudah menemukan solusinya atau belum ya? Dari obrolan kita ini ya Bu Ari, saya itu harus bekerja sama dengan Pak Kasih Kurikulum untuk menanyakan jam keberapa supaya saya bisa melakukan pembimbingan. Kemudian saya harus browsing di internet untuk menyusun soal-soal yang terbaik untuk kegiatan lomba ini. Itu sih Bu. Ya, itu tindakan yang bagus ya, jadi untuk mempersiapkan anak-anak Betul, lomba ya. supaya mungkin mereka bisa mengikuti juara itu. Betul, ya. Jadi belum ya, sudah Sudah lega Ibu, sudah belum ada solusinya, betul. Mungkin Ibu sampai di sini ya obrolan kita, karena mungkin Bu Muki ada tugas. Ya, sebentar lagi saya harus mengajar di kelas 11 saya juga ada Iya. tugas lain. Terima kasih loh Bu Sama-sama. sudah membantu saya. Saya dukung sepenuhnya apa yang sudah dilakukan Bu Muki untuk prestasi siswa kita. Sama-sama, terima kasih Bu. kesempatannya. Terima kasih. Selamat siang Bu Ari. Oke, selamat siang Pak Muksan. Ya, gimana coachingnya tadi Bu? Berjalan lancar Bu? Alhamdulillah berjalan lancar Bapak. Ya, saya sudah memperhatikan tadi selama coachingnya Bu ya. Nah, menurut Bu Ari sendiri coachingnya dapat poin berapa ini? Sudah bagus atau Yang menurut jelas Bu Ari coaching sendiri? saya sudah sesuai rubrik penilaian Bapak. Alur IPA juga sudah saya laksanakan. Dan alhamdulillah coachingnya sudah menemukan solusi atas permasalahannya. Ya, sudah itu kan ini saya memperhatikan mencatat selama pelaksanaan coachingnya. Ini akan saya sampaikan Bu Ari, mungkin bisa dijadikan bahan pertimbangan selanjutnya sebagai rencana untuk pengembangan diri Bu Ari selanjutnya ya. Ya. Nah, menurut saya memang coachingnya sudah berjalan dengan baik Ibu. Ya mungkin tadi kan kita tujuan awalnya ini ya Bu ya, dengan pengen pertanyaan terbobot gitu ya Bu ya. Iya, betul. Tadi sudah selesai ya Bu ya? Sudah. Ya, sudah selesai ya. Nah, dari situ tadi Bu, saya bisa menemukan beberapa hal yang mungkin bisa diperhatikan Bu. Yang pertama, jenengan fokusnya secara keseluruhan sudah bagus karena mampu memancing coaching untuk menemukan hasilnya. Hanya saja tadi respon dari Ibu ada yang kurang pas Bu. Ya, ini pada kata kuncinya. Jadi kata kunci dari coaching tadi tidak tertangkap dengan baik sehingga pertanyaannya sedikit banyak pengulangan begitu. Ya, terima kasih koreksinya. Iya, tapi sudah bagus dalam prosesnya, sudah mampu mengembangkan coaching, sudah sangat bagus lah begitunya begitu. Oke. Nah, mungkin itu saja jadi lebih mengembangkan pada menangkap kata-kata kunci dari coaching Ya, dan siap. mungkin dengan ekspresi wajah yang lebih Ya. antusias gitu ya. Ya, siap-siap Pak. Nah, kira-kira rencana selanjutnya gimana Bu? Nah, jelas untuk rencana selanjutnya, coaching selanjutnya tetap alur IPA tetap saya terapkan ya, lalu komponen 3 komponen yang ada dalam rubrik penilaian juga akan tetap saya tingkatkan Bapak supaya nanti coaching betul-betul menemukan solusi atas permasalahan. Ya, benar sekali Fari, karena memang ini tidak bisa didapat secara instan, harus Iya. penuh dengan latihan dan dipraktekkan seperti Iya. itu saja. Semoga Siap. sukses ke depannya Pak Ari. Siap, Saya Pak. rasa Terima sudah kasih cukup bimbingannya. supervisinya hari ini. Semoga Pak Ari tambah sukses ke depannya. Iya, terima kasih. Terima kasih. Bapak. Ya. Sama-sama.